Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wilfas. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi di sini saya akan mendampingi Ibu Jatmiko dalam memberikan materi ajar atau penugasan atau lain sebagainya terkait dengan mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial mengenai membuat denah sederhana, rumah sederhana dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara membuat denah rumah satu lantai, denah rumah sederhana menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi jalankan terlebih dahulu program AutoCAD yang kalian pakai. Di sini saya memakai versi 2014. Untuk versinya tidak maupun kalian memakai versi berapapun tidak menjadi masalah karena pada dasarnya penerapannya sama ya. Jadi untuk settingan awal kita ketik unit, lalu akan muncul komen seperti ini. Kita space atau enter. Di sini type kita pilih desimal, precision kita pilih 3 angka di belakang koma, untuk unit to scale nya kita pilih milimeter, jadi satuan yang kita gunakan adalah milimeter ya. Setelah settingan unit, selanjutnya adalah settingan drafting setting ya. Nah, di object snap-nya ini kalian pastikan bahwa kalian telah mencentang semua pilihannya ya. Kalau sudah oke, lalu kita mulai ke proses penggambaran. Kita terlebih dahulu melihat denah yang akan kita gambar begitu. Ini merupakan denah rumah sederhana, rumah satu lantai yang saya buat. Mohon maaf jika gambarannya masih banyak yang kurang detail, kurang teliti. Jadi untuk denah rumah ini merupakan rumah dengan dimensi 5 dikali 16 meter. Jadi kita untuk pertama kita buat layernya terlebih dahulu ya. Jadi setiap kita membuat objek, kita terlebih dahulu harus membuat layernya. Nah, ini kita akan membuat denah asnya terlebih dahulu. Kita kasih nama as. Untuk warnanya terserah, tapi di sini kita memakai warna merah aja ya. Nah, selanjutnya kita ketik rectangle untuk membuat persegi ya. Dan kalian pastikan ketika membuat persegi di sini dynamic input F12-nya sudah aktif untuk memudahkan penentuan dimensi. Klik sekali, lalu kita tulis dimensinya, kita masukkan dimensinya, tab, pencet tab, lalu dimensinya 16.000. Oh mohon maaf, 5.000 dikali 14.000 ya. Enter, lalu terlihat persegi. Ini merupakan persegi dimensi dari denah yang akan kita rencanakan ya. Lalu selanjutnya dari persegi ini kita ekspor terlebih dahulu untuk memudahkan prosesi copy paste. Jadi setelah kita ekspor, kita lihat di sini untuk masing-masing jarak dari bidang horizontal dan vertikalnya. Ini ada bidang horizontal yang sudah memiliki jarak dan bidang vertikal yang sudah memiliki jarak. Kita masukkan terlebih dahulu bidang horizontal 3000 dan 1000 ya. Ini garisnya kita klik, lalu kita pilih komen copy, kita pencet, lalu kita copy ke atas. Pastikan F8-nya atau orto sudah aktif agar lurus. Lalu kita masukkan 3000, lalu kita copy lagi ke atasnya 1000 ya. Nah, di sini pastikan bahwa kalian sudah mengcopy bidang horizontal dan vertikal sesuai dengan sesuai dengan dimensi yang sudah tertera di gambar ya. Setelah bidang horizontalnya sudah terisi, selanjutnya bidang vertikal. Caranya pun sama, kita klik satu bidang, kita copy, kita klik tarik garis ke kanan, lalu kita masukkan dimensinya.
mudah ya. Jadi untuk vertikalnya juga diisi semuanya. Nah, jika sudah kalian membuat semua garis pada bidang horizontal dan vertikal, maka kurang lebih nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Lalu langkah selanjutnya adalah tinggal kalian gunakan command trim ya. Cara menggunakan cukup mudah. Kita tuliskan saja di sini trim, lalu spasi atau enter sebanyak 2 kali, lalu kita seleksi objek mana yang sekiranya akan kita buang, kita sesuaikan dengan gambar denahnya. Ini saya berikan contoh, ini tidak kita perlukan, maka kita klik saja. Bisa digunakan dengan klik atau kita bisa menggunakannya dengan kita blok ya. Nah, jadi kita di sini seleksi bidangnya sesuai dengan gambar denah perencanaan. Lalu langkah yang selanjutnya, setelah kalian trim, maka akan mendapatkan bidang yang kurang lebih seperti ini. Lalu terlebih dahulu kita masukkan dimensi ukuran agar terlihat jelas ukuran dari denah yang kita rencanakan, yang kita buat gitu. Caranya kita setting terlebih dahulu untuk perhitungan dari jaraknya itu dengan menggunakan dim style. Kita tulis saja command dim style. Di sini saya sudah buat ya. Ini kalian kalau semisal ingin membuat baru, kalian tinggal pencet new, beri nama di sini, lalu nanti masuk ke tampilan yang seperti ini. Nah, untuk panduan tampilannya kalian bisa menggunakan tampilan panduan yang sudah saya setting ya. Jadi di sini untuk color kita menggunakan white, untuk extend beyond dim lines 150, offset from origin 100. Jadi ini tergantung dari tergantung dari kalian juga ingin membuatnya berapa gitu kan. Tapi di sini settingan yang saya gunakan tuh segini. Dan untuk raw heads-nya saya menggunakan architectural tick ya. Jadi di sini garis yang menandakan dimensi yang kita ingin ketahui. Lalu untuk teksnya, sini saya menggunakan teks size-nya 200. Untuk warnanya semua saya menggunakan warna putih agar terlihat jelas. Tapi soal warna kalian bisa mengaturnya sesuka kalian. Itu kalau sudah kita close. Nah, setelah kalian menyeting dim style-nya, langkah yang selanjutnya adalah melakukan langsung pengukuran. Caranya tinggal ketikkan saja DAL di Maline. Ini saya biasanya menggunakan ini. Kita klik bidang yang kita ingin ketahui dimensinya berapa. Nah, ketahuan kan dimensinya berapa. Oh, kelebihan ya, nggak apa-apa lah, sebagai contoh saja ya. Jika sudah satu seperti ini dan kita ingin meneruskan ke bidang yang selanjutnya, kita tinggal tulis dim continue atau dim cont ya. Nah, nanti dia otomatis tinggal seperti ini saja penggunaannya, cukup mudah gitu kan. Nah, ini untuk yang bidang horizontal sudah diketahui, sudah terlihat visual dari dimensinya. Selanjutnya bidang yang vertikal ya, kalian berikan dimensi. Nah, jika semua bidang sudah kalian berikan dimensi, kurang lebih nanti akan jadi seperti ini. Langkah yang selanjutnya setelah membuat garis as dan membuat dimensi adalah membuat kolom itu. Cara membuatnya cukup mudah. Kita tuliskan saja rectangle atau persegi dengan dimensi kolom. Untuk denah ini kita gunakan kolom 15 kali 15 cm ya. Jadi sekitar 150 dan 150 kali 150 mm gitu ya. Oh, lupa, maaf. Jadi sebelum
membuat as, kita terlebih dahulu harus membuat layernya terlebih dahulu. Caranya cukup mudah di sini. Kalian tinggal create new layer, lalu kalian namakan dengan layer yang kalian akan rencanakan, misalnya kolom. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat ya layernya, layer kolom. Berarti tinggal kita aktifkan layer kolomnya. Ya. Nah, setelah kita buat kolomnya seperti ini, lalu langkah yang selanjutnya adalah kita hatch atau kita berikan arsiran gitu. Untuk kolom sendiri arsiran yang kita gunakan adalah arsiran Arcon, arsiran beton gitu. Kita pilih arsiran beton lalu kita masukkan saja ke objeknya. Nah, ini kan tidak begitu terlihat ya. Ini kita mainkan saja di dimensinya ya, atau di kerapatan. Nah, kita gunakan di angka sekitar 0,09 atau terserah kalian ya. Tetapi harus tetap terlihat bahwa kolom tersebut sudah diarsir. Arsiran yang dimasukkan pun dipastikan harus benar, Arcon ya. Lalu setelah kita mendapatkan objek yang seperti ini, kita copy di tiap sudut kolom ya. Di sini saya sudah melakukan pengkopiannya ya. Kalian copy di setiap sudut kolomnya ya. Setelah sudah, maka hasilnya nanti kurang lebih akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya setelah kita membuat kolom, selanjutnya kita membuat dinding dengan dimensi dinding mengikuti ukuran dari kolom itu sendiri, yaitu sekitar 15 cm gitu ya. Caranya kalian bisa menggunakan line atau polyline, atau biasanya saya menggunakan multiline. Perintah multiline ini cukup mudah. Kita ketikkan saja ml lalu space atau enter, dan di sini ada keterangan justification, scale dan style. Kita tulis scale karena di sini untuk skala itu kita cukup mengetikkan S ya. Kita ketikkan S spasi lalu kita tulis skala yang kita inginkan. Karena 15 cm maka kita masukkan 150 mm ya. Ini sepanjang kolom sepanjang dari garis as kita beri garis multiline ini sebagai dinding gitu ya. Nah, pokoknya untuk keseluruhan dari asnya kita beri dinding terlebih dahulu saja gitu. Nah, berikut jika kalian sudah membuat seluruh bidang garis as sudah kalian buat dindingnya, sudah kalian masuk dindingnya,